pertama tidak punya modal, yaitu kandang pun masih kandang bekas kandang ayam yang saya ubah menjadi kandang kambing. Setelah kandang itu jadi, saya mencari gaduan. Alhamdulillah mendapat 3 gaduan, yaitu perempuan semua, yang 1 bunting. Kemudian yang 1 bunting tua itu seminggu kemudian alhamdulillah kena kejang kemudian mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, nama saya Susilo Handoko yang bertempat tinggal di Desa Rukti Basuki atau RB 2, tepatnya Dusun 2 RT 03. Saya mulai beternak kambing itu berawal dari hanya sekedar iseng, karena pertama tidak punya modal, yaitu kandang pun masih kandang bekas kandang ayam yang saya ubah menjadi kandang kambing. Setelah kandang itu jadi, saya mencari gaduan. Alhamdulillah mendapat 3 gaduan, yaitu perempuan semua, yang 1 bunting. Kemudian yang 1 bunting tua itu seminggu kemudian alhamdulillah kena kejang kemudian mati. Mati, Pak? Ya. Oh. Kemudian sebenarnya sudah banyak istilahnya diusahakan, diobati, tetapi mungkin karena salah penanganan dari awal waktu menurunkan kambing itu dari motor, sehingganya kambing itu agak suloyo lah bahasanya gitu. Iya, agak suloyo sehingga sakit kejang, seminggu kemudian meninggal dunia. Setelah itu saya nabung lagi, akhirnya bisa membeli 3 kambing kecil-kecil, doro-doro kecil, itu 3 biji lagi. Kemudian saya punya 5 dan ditambah dengan gaduan itu 2. Setelah kami punya 5 ekor plus 2 gaduan itu, berarti 7 kambing itu, saya mulai belajar dari sana sini, ya termasuk dari YouTube. Melihat di YouTube, kok melihat bagaimana cara menangani atau memelihara kambing dengan baik. Lama-lama saya tergugah, Mas. Saya tuh punya angan-angan bagaimana kalau saya tuh punya kambing PE seperti itu. Tapi apa ya mungkin, wong harganya juga mahal-mahal kan gitu loh. Kemudian dari 7 kambing itu saya kelola. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit kambing-kambing saya itu mulai berkembang. 1 tahun kemudian itu sudah mulai beranak. Nah, dari anak-anak itulah kami punya angan-angan, kapan saya bisa beli kambing PE nggak ketang yang ekonomisan lah gitu bahasanya. Sebab kandangnya juga seandainya kami mau berganti langsung ke PE, rasanya belum mumpuni. Karena apa? Kandang pertama kami itu kandang bekas kandang ayam. Jadi hanya saya sekat-sekat gitu aja, kemudian bikinkan palongan, beres. Tetapi setelah saya punya angan-angan ke arah kambing PE, saya tuh juga berkembang pikirannya. Terus nanti seperti apa? Bagaimana cara merawatnya? Bisa apa enggak? Itu masih ini, Mas. Masih masih ragu-ragu, masih tanda tanya. Makanya saya sering belajar. Akhirnya saya ikut pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok peternak, sehingganya sedikit demi sedikit mulai bertambah wawasan. Karena kami ini udah lama berkecimpung di dunia usaha, terutama di pasar kalau dulu. Kemudian saya berpindah di desa kami sendiri di Rukti Basuki di RB 2 ini. Alhamdulillah saya memulai usaha bakso itu sudah dari tahun 2007, tepatnya bulan Agustus tanggal 11
Kemudian karena situasi dan kondisi saya berpindah ke Pasar Lama, komplek Pasar Lama ini. Ya, kayaknya makin lama makin capek, makin lama makin lelah di bidang usaha itu. Setiap pulang hanya mapan tidur, nggak sempet ibaratnya refreshing pikiran. Pokoknya siang malam kerjanya hanya ngulek-ngulek bakso aja. Dan akhirnya ya itu tadi saya memutuskan apa ya yang kira-kira bisa untuk tambahan pendapatan, selain itu bisa menyegarkan pikiran kalau sampai di rumah. Awal-awalnya saya mulai berpikir ke mana, ke arahnya. Akhirnya saya bikin kolam dulu Mas, sebelum mengenal usaha kambing itu. Supaya apa, setiap pulang dari bekerja itu ada apa ya, semacam penghibur ya dari rasa lelah itu. Gitu. Hiburan ya. Bisa menghibur diri, bisa menenangkan hati, sehingga capek itu agak sedikit terobati. Kemudian saya yaitu akhirnya berpikir merambat ke kambing. Makanya dari tadi saya katakan kalau awal mula saya gaduh dulu itu bukan gimana, bisa apa enggak saya melakukan usaha peternakan ini gitu. Ya ternyata alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa saya lampaui, sehingga saya happy, enjoy. Saya merasa senang bekerja itu, toh sedikit demi sedikit juga usaha peternakan kambing saya ini bisa berkembang Mas. Kalau pakan kambing saya itu cuma sederhana loh Mas, ala petani biasa. Walaupun pengelolaannya setengahnya agak sedikit maju, tapi saya memberi pakannya itu masih biasa saja. Yaitu yang pertama yaitu silase daun singkong, kadang daun singkong segar. Nah, ditambah dengan hijauan atau rumput-rumputan Mas. Selain itu ada comboran, yaitu onggok atau gamblong. Itu aja pakannya. Ya, minumnya Pak, minum khusus. Kalau minum khususnya kambing selain comboran itu di sore hari atau menjelang maghrib atau pada maghrib itu biasanya minum wajibnya itu air, gula merah, kecap sama garam Mas. Itu gula merah sama kecap itu Pak yang ya gizinya tinggi itu. Ya Pak. Menurut saya demikian Mas, karena ya alhamdulillah selama pelihara kambing ini alhamdulillah angka kematian minim sekali, walaupun ada tetapi bukan penyebab karena kekurangan gizi atau apa, karena suatu penyakit. Dan sedikit demi sedikit masalah penyakit kami sudah belajar mengobati, baik maupun obat-obatan tradisional atau obat yang sudah pabrikan yang sistem injeksi ya. Contoh kalau obat tradisional itu yang seperti apa Pak ini Pak? Nah, obat tradisional itu yang saya pakai misalkan kambing kena batuk pilek, mata berair, itu hanya pakai kunyit Mas. Kunyit, terus jahe sama gula merah plus garam sedikit, langsung diminumkan. Ya alhamdulillah itu maksimal 2 hari sudah sembuh. Ya. Jadi memang ada obat tradisional itu Pak ya. Iya. Bagus. Nah, kalau waktu musim penyakit waktu itu, musimnya PMK itu, selain itu ya minumannya kita tambah empon-empon. Empon-empon itu termasuk temulawak, ya termasuk kunyit gitu. Itu empon-empon namanya. Jadi banyak anunya itu. Ya alhamdulillah kambing aman, bebas dari penyakit. Perlakuan khusus itu Mas untuk kambing-kambing saya ini hanya dimandikan saja seminggu 2 kali, kadang ya seminggu sekali tergantung cuaca. Termasuk perawatan pemotongan kuku-kuku
Itu kadang-kadang kan kuku itu juga berpengaruh pada kesehatan kambing karena banyak penyakit yang kadang-kadang menyelip di kuku itu kalaupun kuku kambing itu panjang. Jadi ada pemotongan kuku khusus, kadang sebulan sekali itu pasti. Untuk anak-anakan dari hasil indukan-indukan yang kami punya itu, kenapa alhamdulillah sampai sekarang belum ada angka kematian. Alhamdulillah, amit-amit jangan sampai kalau ada. Itu saya berusaha Mas, dari mulai pembuatan kandang. Makanya kandang saya ini kategorinya agak panjang ke belakang. Sehingganya di saat melahirkan, di saat proses melahirkan, itu setelah kita susukan kepada indukannya, baru kita pisahkan dengan induknya, kemudian dengan cara kita bikin sekat di belakangnya, di belakang induknya. Nah, disekat, nanti setiap 2 atau 3 jam waktunya menyusui, kita kasihkan ke induknya lagi, kita susukan kembali. Setelah itu kita masukkan lagi diambil di bagian lagi sekatnya. Kalau setiap hari itu, kalau saya itu hanya apa ya Mas, paling pagi itu 1 jam sampai 1,5 jam. Selain apa ya, main-main sama kambing, juga merawat kambing atau ngasih makan kambing. Kemudian siang itu palingnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Dan sore ya sama, antara 1 jam sampai 1,5 jam. Supaya waktu kita itu tidak terbuang di kandang. Pekerjaan pokok apa pekerjaan kita itu harus kita lihat dulu. Misalkan seperti saya misalkan, kalau nurutin waktu, kita tetap nggak kebagian, cuma waktu itu kita harus yang membaginya. Satu, waktu saya buka usaha jam 10, artinya di bawah jam 10 saya masih bisa ngurusin kandang. Kemudian jam aktif atau mulai buka aktifnya atau rame-ramenya sekitar jam 11, jam 12, sehingga jam 1 jam istirahat itu kita bisa pulang sampai ngasih makan kambing. Kemudian kalau sore hari itu kita ada aplaus tenaga, sehingganya kita bisa membagi waktu. Ada salah satu dari kita, anak saya atau saya, salah satu pulang ngasih minum kambing, menyusukan anakan kambing, tiganya terbagi. Nah, untuk kawan-kawan yang kepingin beternak kambing, jangan takut, karena waktu itu kita disediakan 24 jam. Tinggal bagaimana kita manajemen waktu itu sendiri. Kalau kita tidak berangkat dari sekarang, mau nunggu apa lagi? Nunggu kapan lagi? Ini dulu saya ngambil dari Jawa 10 juta, Mas. Oh, 10 juta ya? Iya. Coba kita lihat dari dekat. Wah, kandang. Memang panjang, Pak ya? Ya, tingginya 90 cm lebih, Mas. Yang itu, Pak? Ini dulu 10 juta, Mas. Oh, 10 juta juga. Iya. Umur berapa, Pak? Pas Ini sekarang, kalau dulu pas ngambil umur 18 bulan. Ini udah 2 tahun lebih sedikit. Udah mulai membentuk badannya. Demikian obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.